Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Succession Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Langsung saja kita sapa Pak Hendry, apa kabar Pak? Baik Pak David, apa kabar Pak David? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendry, di penutupan sesi kedua hari ini, harga saham gabungan tertekan cukup dalam minus di 1,03%. Secara intraday tradingnya tadi sempat menyentuh ke level 6.300-an. Secara dominan Pak, saham-saham dari sisi sektor ini kompak berada di zona merah di sepanjang perdagangan hari ini. Apa yang bisa dianalisis Pak dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga pelemahan yang terjadi untuk beberapa saham dari sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia? Ya, Pak David. Ya, hari ini benar ya, itu kita lihat IHSG terkoreksi ya, sebesar 1,02%. Ditutup tadi di 6.227 ya. Di sini saya melihat koreksi masih dalam kondisi wajar ya Pak ya. Karena kita tahu bahwa kan dari awal Februari ya, IHSG itu terendahnya di bawah 6.000 sempat rebound kembali ya. Saya rasa ini dengan rata-rata pergerakan IHSG itu per hari ya, sekitar 80 sekitar 90 poin. Ini ada harapan besar ya, besoknya itu ada investor masuk posisi kembali pada saat justru hari ini mengalami koreksi Pak David. Baik, dari sisi level support Pak Hendry? Oke, baik. Kalau untuk IHSG kita lihat udah meninggalkan level supportnya cukup jauh Pak ya. Level support itu yaitu di 5.850 ya. Sementara level resisten yang terkuat untuk IHSG tembus adalah di 6.504 ya. Jadi saat ini di 6.200 ini boleh bilang lebih ke ranging ya. Ya. Baik, 6.227.729. Anda katakan tadi untuk esok hari masih ada peluang untuk berbalik arah. Yes, betul Pak David. Dengan target price terdekat Pak Hendry? Oke, dengan target price terdekat tadi dengan rata-rata IHSG per hari itu bergerak sekitar 80-90 poin. Itu target terdekat Pak dalam satu pekan ini saya optimis Pak ya bisa hit kembali ke level 6.400. Baik, Pak Hendry, kalau kita perhatikan dalam beberapa pekan terakhir, pola pergerakan baik secara sektoral maupun dari sisi sahamnya tampaknya lebih kepada arah sentimen yang berkembang, Pak. Ketika sentimen tersebut sudah lewat, saham-saham tersebut justru kembali mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Apakah memang ada peralihan kecenderungan lebih ke arah untuk trading saja dengan memanfaatkan momentum sentimen saja untuk posisi saat ini? Justru saya melihat untuk invest jangka waktu menengah seperti yang jangka panjang ini adalah momen terbaik gitu ya. Nah kalau untuk trading jangka pendek ya juga bisa ya diperhatikan saham-saham yang lebih aktif pergerakannya ya. Namun secara garis besar ini IHSG masih confirm ya bergerak di uptrend ya, hanya saja dalam beberapa hari ini ia mengalami ranging. Baik, yang menarik Pak Hendry, di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, beberapa saham tampaknya masih bergerak di zona hijau meskipun jumlahnya cukup terbatas. Salah satunya ada dari consumer, ada Unilever. Di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, setelah tertekan cukup dalam sebelumnya, Unilever justru ditarik cukup tinggi ke atas Pak, menguat di 1,07% di 7.100. Analisis Anda secara teknikal untuk Unilever, Pak Hendry? Ya, thank you Pak David. Setuju ya, untuk Unilever ini kan masuk di sektor consumer. Di sini justru kita melihat Unilever ini ada potensi terus Pak ya mengalami penguatan dengan catatan di sini yaitu level support itu di 6.900. Sekali lagi level supportnya di 6.900. Kemudian target terdekat yang bisa dijadikan sebagai resisten itu di 8.000 untuk Unilever. Masih cukup lebar Pak Hendry, posisi penutupan hari ini di 7.100. Ketika sesi pertama dibuka esok hari, masih direkomendasikan untuk buy Pak?
Iya, betul. Jadi Unilever ini masih price trend-nya masih besar ya. Karena dia rata-rata per hari itu bergerak at least Rp150. Ya, jadi untuk menuju ke 8.000 dalam satu pekan ini sangat potensial ya. Baik, tapi kalau kita amati dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi kedua hari ini, volatilitas dari sahamnya cukup tinggi, Pak Henry. Iya betul ya, jadi untuk yang para swing trader ini juga menarik gitu Ya. di samping untuk investasi jangka menengah sampai dengan panjang ya. Baik, selain dari Unilever, beberapa saham lainnya yang justru hari ini berbeda arah atau berlawanan arah dengan indeks harga saham gabungan ada Elsa, Pak Henry, dan kebetulan juga listed company update kami untuk hari ini. Dari fundamental tadi mereka menyiapkan belanja modal cukup tinggi di 2021, mungkin salah satu keoptimisan kenaikan harga komoditas terutama untuk minyak. Secara teknikal hari ini di 398 menguat di 3,11% dan tadi pun juga sempat menyentuh ke level 400-an untuk Elsa. Analisis Anda, Pak Henry? Ya, untuk Elsa secara garis besar sih masih bergerak dalam ranging ya, sideways ya. Tapi hari ini memang ada rebounding signal ya, signal untuk dia untuk rebound naik kembali ya. Perhatikan untuk rata-rata pergerakan Elsa ini nggak terlalu besar ya. Per hari itu umumnya sekitar Rp15 ya, namun hari ini itu mengalami penguatan 3,10%. Itu perhatikan untuk level supportnya untuk Elsa itu di 334 ya, 334, dan kemudian untuk resistennya itu di 525 untuk Elsa. Oke, masih cukup lebar juga ya. Pak Henry, ya, 525. 525 ini target price untuk sampai dengan akhir bulan ini atau untuk jangka menengah, Pak Henry? Ya, sampai dengan akhir bulan ini untuk Elsa, iya. Oke, masih ada peluang untuk Elsa di 525. Artinya di penutupan sesi kedua hari ini masih direkomendasikan ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk buy on weakness paling tidak, Pak. Ya, jadi perhatikan besok pada saat market dibuka, at least kalau dibuka melanjutkan ya penutupan hari ini di 398 boleh buy at any price ya. Baik, ada Elsa ditutup menguat 3,11% di 398, masih direkomendasikan buy dengan supportnya di 334, sementara resistennya cukup lebar ada di level 525, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan coba sapa terlebih dahulu Pak Henry, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Ini untuk BRIS sudah entry di 2.700. Analisis Anda Pak Henry untuk BRIS, ruang penguatan seperti apa? Baik Pak David, ya untuk BRIS ya, apabila sudah masuk posisi, ya perhatikan level supportnya yaitu di 2.270, ya sekali lagi 2.270 ya. Kemudian untuk resisten yang terdekatnya itu ada di 3.800 ya. Ya, 3.800 untuk BRIS. Baik. Cukup lebar juga Pak. Dari sisi supportnya 2.200. Posisi saatnya ada di 2.700 Pak Henry. Iya, masih cukup lebar betul. Iya. Oke. Ketika punya 2.700 lebih direkomendasikan di hold saja. Ya, masih bisa di hold ya, karena secara umum itu sektor perbankan itu rata-rata mengalami penguatan ya. Baik, kita akan coba sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, dari Ya. Giantoro Bandung. Silakan Pak, sudah ada Pak Henry, Pak Giantoro. Ya Pak Henry, selamat sore. Saya mohon analisa untuk saham Kapik Pak. Kapik saya baru masuk 172 hari ini, dan satu lagi saham Aisyah Pak, sampai akhir bulan support dan resistennya berapa? Baik, Aisyah masuk di level berapa Pak Giantoro? Aisyah di 310 Pak. 310, tadi kepik ya Pak ya, yang pertama ya? Iya, 172. 172 Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung, ada kepik, kemudian juga ada Aisyah, Pak Henry. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Pak Henry, nanti kita akan coba ulas. Pak Giantoro minta bersabar. Pertanyaan di WhatsApp interaktif juga cukup banyak masuk sampai sejauh ini, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa telah bersama kami IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa masih di Idea Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendri Setiadi dan Anda mungkin bisa menyiapkan gadget Anda untuk mengefisiensikan waktu dan bisa mengambil gambar saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. 4 saham yang direkomendasikan ada ICBP, BMRI, Unilever, kemudian juga ada BBNI. Unilever tadi juga sempat kita ulas, supportnya 6.900, resistennya di 8.000, ICBP 8.800, resistennya di 9.575. Sementara untuk perbankan big cap BMRI 6.225, resistennya di 7.450, sementara BBNI juga direkomendasikan, supportnya di 5.450, resistennya di 6.575. Semuanya direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Pak David. Ya, kita akan coba jawab pertanyaan Pak Giantoro yang ada di Bandung. Terima kasih Pak Giantoro sudah sabar menunggu ini. Ada kepik Pak Hendri ambil posisi di 172. Kalau kita flashback ini dalam beberapa perdagangan terakhir, kepik sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Meskipun di sepanjang hari ini tadi sempat mengalami koreksi. Pak Giantoro di 172, posisi saat ini di 199, menguat di 8,15%. Masih profit ini. Analisis dan rekomendasi Anda untuk kepik Pak Hendri. Ya, thank you Pak David, Pak Giantoro juga untuk partisipasinya. Jadi kalau untuk PIK ya, MNC Land, hari ini kan naiknya boleh bilang cukup signifikan ya, over 8% ya, 8,15%. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, karena ini saham sangat volatile ya, biasanya rata-rata per harinya itu kan bergerak sekitar 3 sampai 5 rupiah, dan hari ini mendadak itu bergerak 2 kali lipatnya ya, 16 rupiah. Ya, jadi saran saya kembali lagi Pak Giantoro untuk trading plan-nya. Kalau misalkan untuk jangka panjang ya, ini secara fundamental full baik ya, karena dilihat dari project-nya ya, banyak ya ongoing project. Nah, tapi kalau misalkan untuk short term ya bisa untuk di secure ya, untuk profitnya ya, mungkin dipasang untuk yang namanya trailing ya, trailing stop dan sebagainya. Itu saran saya untuk Pak Giantoro. Trailing stop di level berapa dengan posisi penutupan hari ini Pak Hendri? Ya, hari ini tutup di 199 ya, bisa di level 140 ya, 140 untuk ya, bisa jadi itu sebagai supportnya Pak David. Ya, tadi juga sempat menyentuh ke level tertinggi di 234 di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian lebih cenderung koreksi. Mungkin beberapa investor juga sudah profit taking dan jelang penutupan ini berusaha untuk masuk kembali kepada kepik ini. Kemudian ada Aisyah di 310 Pak Hendri, analisis Anda? Ya, untuk Aisyah ya, untuk Aisyah apabila sudah masuk posisi ya, perhatikan untuk level supportnya yaitu di 238 ya, 238. Nah, kemudian dengan rata-rata pergerakan Aisyah per hari itu sekitar 30 rupiah ya, bisa juga diperhatikan untuk level resistance yang terdekat itu di 348 kalau untuk Aisyah. Baik. Sementara Pak Giantoro di 310, Anda rekomendasikan hold saja? Yes, masih layak untuk kalau untuk Aisyah ya. Oke, kembali kita ke WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. WSBP sudah beli di 300, support dan resistennya Pak Hendrik. Baik ya Pak Anggiat ya, terima kasih partisipasinya. Untuk WSBP, apabila sudah masuk posisi, perhatikan level support itu di 234 ya, 234 level supportnya. Kemudian dengan rata-rata pergerakan WSBP itu per hari sekitar 15 rupiah, bisa perhatikan untuk resisten terdekatnya itu di 324 untuk WSBP. Baik, 324 sudah ambil posisi di 300, rekomendasinya juga hold, Pak Hendri? Ya, rekomendasi masih layak untuk hold, ya betul. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa Nanda dari Tangerang ini. Lagi-lagi untuk BRIS, tadi pun juga sudah sempat kita bahas, tapi kita review singkat saja Pak Hendri. Kali ini sudah ambil posisi di 2370. Ini profitnya juga sudah cukup lumayan sebenarnya Pak. Disarankan averaging up tidak? Kalau disarankan di level berapa Pak Hendri?
Ya, kalau untuk bridge apabila sudah masuk posisi, ya lebih baik di hold ya, jangan cepat-cepat ambil profit taking dulu ya, karena ini masih potensi terus melaju ya. Itu bisa diperhatikan untuk level supportnya ya, sudah tertinggal cukup jauh ya, itu aman di level 2270 ya, 2270 sekali lagi. Kemudian kalau untuk level resistannya di level 3800 kalau untuk bridge. Disarankan untuk averaging apa, tidak? Sementara hold dulu, dilihat nanti besok apabila market kembali bergairah ya boleh picking up ya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Leli yang ada di Jakarta. SSMS sudah ambil posisi di 1180. Saham-saham berbasis CPO, Pak Henry. Analisis Anda. Oke, baik. Kalau untuk SSMS ini lebih ke ranging pergerakannya ya. Kalau sudah masuk posisi, itu perhatikan level supportnya itu di 8 ya, 885 ya, sekali lagi 885 ya. Kemudian kalau untuk resisten yang terdekat itu ada di level 1215 ya untuk SSMS. 12.215. Iya, ya, betul. Sudah ambil posisi di 1100-an, hari ini koreksi di 1045, di hold saja. Ya, masih lain di hold. Betul. Baik. Ya. Selanjutnya kita ke Lampung, kita akan coba sapa ada Bapak Anto. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Astra Internasional di 5925. Nah, ini juga buy sentiment tampaknya Pak, terkait dengan PPNBM kemarin sempat naik signifikan. Dalam 2 hari perdagangan terakhir kembali mengalami koreksi, dan asing di pasar domestik tampaknya terus menjual dari Astra Internasional, Pak Henry. Ya, kalau untuk Astra Internasional ya memang ini ada potensi ya, dia bergerak dari ranging itu ke downtrend ya, tapi jangan panic selling ya. Lebih baik di hold, dilihat besok bagaimana pergerakannya ya. Disarankan untuk hold dengan perhatikan level supportnya itu ada di level 5650 ya, 5650. Kemudian dengan rata pergerakan ASI itu bergerak itu sekitar Rp100 ya, itu bisa di set ya, target terdekat atau resistennya itu di 6450 untuk ASI. Oke, 6450. Iya, 6450. Ya, masih cukup lebar range yang akan dikejar oleh Astra Internasional, dan direkomendasikan di hold saja untuk Pak Anto yang ada di Lampung ini. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Ronaldo Turnip dari Rimbo Bujang Jambi, Pak Henry. Mohon analisis untuk Waskita, sudah ambil posisi di 1625, Pak Henry. Oke, dari Jambi ya. Terima kasih partisipasinya untuk Waskita. Misalkan sudah ambil posisi, itu masih lain di hold ya. Ini bergerak lebih ke ranging. Nanti kan level supportnya itu di 1320 ya, sekali lagi 1320. Kemudian dengan rata-rata WSKT ini per hari bergerak sekitar Rp160. Itu bisa dijaga untuk level resisten terdekatnya itu di 1685 untuk WSKT. Baik, 1685. Hari ini koreksi cukup dalam, Pak Henry, 5,61%. Direkomendasikan untuk tambah beli tidak, Pak? Kalau untuk WSKT dilihat besok, Pak Levi. Kalau misalkan dia bisa dibuka ya di atas closing hari ini 1515, boleh tambah posisi ya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Riazi dari Tangerang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon analisisnya untuk GMFI. Belum ambil posisi. Anda rekomendasikan untuk masuk ke dalam GMFI, Pak Henry? Oke, baik Pak Levi. Kalau untuk GMFI ini apabila belum masuk posisi, ya lebih baik hold dulu ya. Dilihat besok apabila dibuka ya di atas closing hari ini, ya boleh buy at any price dengan memperhatikan level supportnya, yaitu di 95 ya, di Rp95 untuk level supportnya. Kemudian dengan rata pergerakan GMFI ini nggak terlalu besar ya, sekitar Rp7 per hari. Level resistennya itu ada di 146 untuk GMFI. Dari profil risiko, Pak Henry, volatilitas yang ada, likuiditas untuk GMFI? Likuiditas cukup baik ya, walaupun dia pergerakan hari itu nggak terlalu besar ya, ya.
antara 7 maksimal 10 rupiah ya untuk trading jangka menengah ya, itu GMF itu saya rasa itu lebih baik ya. Baik, ada Riazi dari Tangerang dan Ya. lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali Pak Hendri, masih ada satu Baik, segmen, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Idea Session Closing, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Hendri, kita lanjutkan Pak. Baik Pak David. Ya, kita akan coba sapa, ada Dika dari Palembang ini. Untuk XL sampai dengan akhir Februari di level berapa? Tadi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum nih Pak. Analisis keseluruhan mungkin untuk XL sampai dengan akhir bulan ini, Pak Hendri? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Kalau XL secara umum ya, itu bergerak downtrend ya, downtrend. Jadi apabila sudah masuk posisi ini kelihatannya masih bisa terkoreksi ya. Jadi dengan rata-rata pergerakan XL ini sekitar 100 rupiah per hari. Perhatikan untuk level supportnya yaitu di 2150. Sekali lagi 2150 untuk level supportnya. Kemudian untuk level resistannya ada di 2660 untuk level resistannya. Baik, kita akan coba sapa juga Bapak Joni Indra Baringbing di Jati Bening, Bekasi. BBKP di level 276, prospek untuk jangka pendek. Hari ini ditutup di 550, memang tertekan cukup dalam 4,35%. Tadi pun secara intraday tradingnya sempat menyentuh ke level 590, hampir di 600. Sementara level dari Pak Joni, level entry di 276 sudah profit sebenarnya. Pak Henry, analisis Anda Pak? Ya, kalau untuk BBKP ya Pak Jody, thank you partisipasinya. Itu kalau sudah masuk posisi, perhatikan untuk level supportnya di 428, sekali lagi 428. Kemudian dengan rata-rata pergerakan per hari itu range harganya itu sekitar 60 rupiah ya. Ya. BBKP ini kalau sudah profit bisa diproteksi ya dengan trailing stop. Kemudian bisa set resistance terdekatnya itu yaitu di 845 ya, level high yang sempat dicapai di tanggal 14 Januari. 845? Iya, Ya, masih cukup, 85, iya, cukup lebar ini. Tadi Anda katakan untuk diberikan keamanan trailing stop BPKP di level berapa untuk Pak Joni Indra Baringbing? Ya, ini hari kan di close di 550 ya. Ya. Bisa dijaga di 530 ya, 530 kalau untuk Baik. BBKP. Oke. Pak Joni Indra Baringbing di Jati Bening, Bekasi, BPKP di 276 sudah profit. Kemudian juga kita akan sapa ada Rizka di Jakarta. INTP sudah entry di 13.900. Pak Henry. Baik ya Pak, kalau untuk INTP ini pergerakan masih ranging ya, masih ranging. Jadi kalau untuk swing trader ini tenang nih karena price range-nya juga cukup lumayan besar. Ya. Harinya itu bergerak sekitar 860 rupiah. Ya, jadi kalau sudah masuk posisi itu jangan tambah posisi, juga jangan panic selling. Ya, di hold dan perhatikan level supportnya di 12800. Ya, sekali lagi 12.800 untuk supportnya. Kemudian untuk level resistannya ada di 15975 untuk INTP. 15975. Ya. Oke. Tampaknya Pak Rizka di Jakarta ini cukup panik karena sudah ambil posisi di 13.900. Hari ini koreksi cukup dalam 13.400. Di hold saja Pak Henry? Ya, masih Ya. layak di hold. Oke. Ya, betul. Dengan potensi tadi ke 1.500-an ya Pak untuk Ya, betul. INTP. Selanjutnya kita akan coba sapa Hardian di Cirebon untuk saham AGII. Bagaimana prospek ke depannya Pak? Analisis Anda untuk AGII, Aneka Gas Industri, Pak Henry. Ya, baik. Untuk AGII ini ada potensi ya untuk kembali rebound ya, walaupun dia terkoreksi ya. Itu bisa perhatikan Pak untuk level supportnya. Ya, level supportnya itu ada di 1210. Ya, sekali lagi 1210.
Kemudian untuk resistennya itu yang terdekat itu ada di 1.700 ya, 1.700 tuh AGI. Baik, 1.700. Ambil posisi atau penutupan hari ini 15.40 begitu. Ya. Masih direkomendasikan masuk jika ingin masuk, kemudian yang sudah ambil posisi di hold saja, Pak. Ya, betul. Oke, ya. baik. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk Antam, support dan resistennya, Pak. Baik, kalau untuk Antam, supportnya ada di 2270. 2270. Kemudian untuk resistennya ada di 1340. 2270, resistennya ada di 1340 ya resistennya. Di 13, Pak? Sorry, 3340 ya. Iya, 3340. Baik, betul. untuk Antam. Iya. Volatilitasnya cukup tinggi, hari ini juga terkoreksi 4% ini untuk Antam. Iya, betul. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Ricky dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Untuk waskita sudah diambil posisi di 1590. Pak Henry, analisis Anda? Ya, kalau udah masuk posisi WSKT masih layak di hold ya. Ya. Bisa dijaga untuk level supportnya di 1320 ya, selama diperdagangkan di atas 1320 masih bisa di hold. Kemudian untuk resistennya itu ada di 1930 untuk WSKT. Baik. Kemudian ada yang menanyakan PTPP, Pak Henry, di 1853. PTPP ya. Ya, baik. masih Ya, dari konstruksi. Ya, PTPP secara umum ya, dia kalau sudah mengalami uptrend ya, ini ada potensi dia masih bergerak ranging ya. Jadi kalau untuk PTPP ini jangan buru-buru masuk posisi baru ya, juga jangan panic selling ya. Yang sudah masuk posisi di hold saja, tapi yang belum masuk posisi lebih baik tunggu nanti besok ya, apakah diperdagangkan di area positif ya, dengan memperhatikan level supportnya itu di 1525 untuk PTPP. Oke. 1525 ya. Selanjutnya ada Ibu Nicole di Jakarta, INDF di 6250. Baik Bu Nicole, thank you. Ya, untuk INDF ini masih belum ada tanda-tanda ya untuk rebound ya. Tapi kalau untuk invest jangka panjang ini INDF ini boleh bilang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Masuk di sektor consumer boleh di hold untuk jangka menengah panjang ya, dengan memperhatikan untuk level supportnya ya di 6050 ya, 6050. Kemudian resistennya itu ada di 6850 untuk INDF. Ya, selanjutnya ada Galih dari Jakarta, support dan resistennya untuk MDKA sudah ambil posisi di 25, maksud kami 2580, Pak Henry. Oke, baik. Merdeka Copper Gold ya. Ya. Ya, jadi ini juga bergeraknya ranging ya. Kalau sudah masuk posisi, perhatikan ya, selama dia di perdagangan di atas supportnya di 2260 masih bisa di hold ya. Dengan rata-rata pergerakan MDK ini sebesar Rp200 per hari ya. Itu resistennya itu bisa dijadikan untuk target jangka pendek ya di 2880. Baik, jawaban untuk Galih dari Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan esok Anda bisa kembali bergabung di WhatsApp interaktif kami di waktu dan jam yang sama. Pak Henry, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak, salam sehat. Baik, terima kasih. Ada Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.